Puji nama Tuhan. Shalom shalom kepada seluruh jemaat kerajaan sorga. Karena saya tahu persis Yesus datang 2000 tahun yang lalu bukan untuk mendirikan denominasi. Yesus datang 2000 tahun yang lalu bukan untuk mendirikan denominasi. Yang Yesus ingin dirikan adalah keluarga kerajaan sorga. Dan saya ingin sapa Anda semua anggota keluarga kerajaan Allah sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai jemaat. Satu kehormatan saya bisa kembali berjumpa hari ini menghampiri Anda walaupun secara virtual. Tapi saya merasakan bahwa realita kebersamaan, realita persahabatan, realita persaudaraan telah terbangun sedemikian rupa. Hari ini saya akan membahas satu tema yang Tuhan taruh sepanjang bulan ini. Dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-10, yang mana ketika itu Ratu Sheba menerima sebuah kabar. Maka saya berikan judul tema khotbahnya adalah Hoax or Not. Saya berikan judul tema khotbahnya, ini kabar bohong atau kabar yang benar. Tapi sebelum kita berdoa, yuk sama-sama kita ambil live chatnya, ambil komen, kita ketik dan katakan dengan iman, katakan dengan penuh kebanggaan bahwa saya adalah pembawa berita baik. Saya adalah pembawa berita baik. Bukankah itu Injil? Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sediakan waktu buat kami. Kami akan berikan yang terbaik, yaitu adalah pendengaran kami. Kami akan mendengar dengan rajin. Kami akan mendengar dengan antusias. Kami akan mendengar dengan minat. Dan kami percaya realita pembebasan, realita kemerdekaan, realita kesembuhan Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami hari ini. Kami siap. Sama-sama yang siap dengan suara keras kita katakan amin. Di hari terakhir pandemi maupun sebelum pandemi, kita ada diperhadapkan dengan lautan kabar. Kita diperhadapkan dengan yang namanya miliaran informasi. Yang mungkin intensitasnya menjadi lebih pekat setelah pandemi karena kita punya banyak waktu untuk mendengar, untuk membaca informasi-informasi, opini-opini, pendapat-pendapat dari banyak sumber untuk kita terima di hari terakhir ini. Nah, saudaraku, di tengah-tengah daripada miliaran informasi, tentunya ada informasi yang benar dan ada informasi yang tidak benar. Nah, itulah yang terjadi dan diperhadapkan dengan satu Ratu Sheba. Ada tafsiran yang mengatakan bahwa ini adalah ratu di sebelah Arabia. Maka saudara sepupu kita mengenal ratu ini adalah Bilqis, Ratu Bilqis. Tetapi ada tafsiran yang lain dari catatan-catatan yang lain bahwa Ratu Sheba itu berasal dari Afrika. Yang mana karena saya sudah belasan kali ke Israel, saya temukan di Israel terkadang ada gereja-gereja yang mana pastornya itu dari Ethiopia. Beberapa informasi yang mengatakan di sana bahwa itu adalah akibat dampak daripada apa yang terjadi dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-10, di mana Ratu Sheba berasal dari Afrika. Nah, kita akan lihat hal ini 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat yang ke-1, demikian firman Tuhan. Ketika Ratu negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, perhatikan, mendengar kabar. Tentunya kabar yang didengar 3.500 tahun yang lalu tidak semasif hari ini. Di mana kabar informasi begitu masifnya hari ini. Yang mana hari ini seseorang berdosa bisa hanya dalam hitungan menit. Itu yang namanya dunia langsung secara masif mengetahui keberadaan daripada kesalahan seseorang, daripada pemberitaan mengenai seseorang, bahkan keberhasilan daripada seseorang. Yang walaupun yang namanya keberhasilan biasanya lebih lama dibandingkan dengan kegagalan. Kegagalan orang jauh lebih tertarik.
Nah, perhatikan ayatnya, berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Dan menurut saya ini adalah sebuah sikap yang bijak dari Ratu Sheba. Kenapa saya katakan ini adalah sesuatu yang sangat bijak sekali? Karena dia sendiri yang mengecek, mengklarifikasi berita ini bohong atau benar. Inilah sebuah sikap yang luar biasa. Kenapa saya katakan ini menjadi penting? Karena setiap kabar yang kita terima itu akan menjadikan sebuah persepsi dalam kehidupan kita. Nah, satu kata penting yaitu adalah persepsi. Karena dari apa yang saya pelajari, apa itu persepsi? Yang pertama adalah setiap informasi, setiap kabar yang diterima oleh indera kita. Dan indera mata merasakan, indera telinga menerima, bahkan indera-indera lain juga menyentuhnya, maka itu akan diterima di dalam pikiran. Dan itulah yang disebut mindset. Itulah yang disebut dengan paradigma. Itu yang disebut dengan yang namanya pola pikir. Ternyata salah satu pola pikir itu lahir dari persepsi. Dari apa yang kita terima dari sekeliling kita, itu masuk dalam indera kita dan itu dicerna oleh pikiran, maka itu akan melahirkan sikap dan tindakan. Maka sikap dan tindakan kita, di mana di hari terakhir kita harus punya integritas, sikap dan tindakan kita harus mengarahkan kepada kesempurnaan akan Tuhan. Ternyata tergantung satu kata, yaitu adalah persepsi. Nah, ini persepsi yang dibangun sedemikian rupa oleh media bisa dengan mudahnya itu mengubah tatanan kehidupan seseorang. Persepsi yang dibangun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu bisa sedemikian rupa mempengaruhi pengaruh buruk dari kehidupan seseorang. Saya setuju dengan sebuah pendapat yang mengatakan bahwa yang namanya media itu adalah perwakilan daripada kekuatan setan, konspirasi, antikris, 66, saya percaya itu. Tetapi bagaimanapun juga media dan Anda dan saya sebagai patriotisme, sebagai pahlawan-pahlawan sorga, saudaraku, ini menjadi bagian kita. Justru ini pun menjadi opportunity bagi kita untuk kita sebarkan berita baik kepada dunia ini. Berita sukacita kepada dunia ini, berita yang membangun kepada dunia ini, agar dunia memiliki persepsi kerajaan sorga, agar dunia punya persepsi mengenai firman Tuhan. Jadi ya seperti sebuah pisau. Ketika sebuah pisau di tangan penjahat akan menjadi sesuatu yang kriminal. Tetapi yang namanya pisau ketika di tangan seorang chef, seorang chef, tukang masak, saudara setuju dengan saya, itu akan menjadi makanan yang sangat berkualitas. Jadi di tangan siapa media itu diperlakukan, itu sangat menentukan. Dan saya berdoa, semua Anda dan saya, kita punya tanggung jawab untuk membangun persepsi. Persepsi yang benar, persepsi yang ilahi. Karena yang pertama, arti persepsi adalah apa saja yang panca indera kita terima dicerna oleh pikiran, dan setelah itu akan melahirkan aksi dan tindakan. Sedangkan yang kedua, persepsi yang saya pelajari adalah kemampuan untuk melihat sesuatu dan membuat penilaian dari sudut pandang kita. Nah, ini penting. Karena berita ini bohong atau tidak bisa kita sebagai penerima, tapi kita bisa juga menjadi seseorang yang membuat. Ini ada dua sisi mata uang. Perhatikan, ini penting. Perhatikan, ini penting. Saya ulangi sekali lagi. Bisa kita dengan sudut pandang kita
Dengan sudut pandang kita yang terbatas, sudut pandang kita yang berdosa, sudut pandang kita yang berkekurangan, itu kita bisa membuat sebuah kabar dan itu menjadikan sebuah persepsi. Orang bisa melihat dan menilai sesuai dengan sudut pandang kita. Tapi ini yang menjadi doa saya sebagai hamba Allah. Kembali, kabar itu bisa kita sebagai yang menerima kabar, tapi bisa juga kita yang menyebarkan kabar itu. Nah, kembali kalau kita berkata ini hoax atau tidak, saudaraku, terus terang sekarang banyak lembaga yang bisa dengan mudahnya mendeteksi. Ada website, ada dari kementerian yang juga bisa mendeteksi dengan mudahnya ini berita hoax atau tidak. Tapi saya tidak akan berbicara di hal yang seperti demikian. Saya tetap berbicara sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Karena bagaimanapun juga kita bukan hanya sebagai penerima berita, tapi kita juga bisa menjadi pembuat berita. Ini penting. Nah, tetapi yang menarik, persepsi tadi saya katakan itu dicerna di pikiran. Tapi Yesus pernah berkata dalam Lukas 5 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Hanya firman Tuhan yang mengatakan apa yang kau pikirkan dalam hatimu. Ini penting. Informasi apapun, kalau hatimu dipenuhi dengan damai sejahtera, saudaraku, akan menghasilkan sesuatu yang ilahi, sesuatu yang luar biasa. Karena bagaimanapun juga segala sesuatu bisa dilihat dari dua sisi. Dan ternyata kalau hati kita penuh dengan kedegilan, hati kita penuh dengan kemarahan, hati kita penuh dengan kebencian, kita bisa bikin opini untuk seseorang. Kita bisa bikin opini untuk pihak lain. Apalagi kalau itu adalah pihak yang bermusuhan dengan kita. Saya sering dapati dalam pelayanan, saya sering dapati dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, orang sedemikian rupa memberikan opini mengenai misalnya diri saya. Berasumsi misalnya mengenai diri sayanya udah bertobat, sayanya sudah berubah, tetapi opini orang itu terhadap saya tetap tidak berubah. Saya curiga ini persoalan hati. Ini persoalan hati. Kalau hati yang sudah dikuasai oleh iri hati, walaupun orangnya sudah berubah, walaupun suami sudah berubah, walaupun istri sudah berubah, mungkin pimpinan sudah berubah, tapi kalau hati kita masih dikuasai oleh kemarahan, hati kita masih dikuasai dengan kebencian, menurut saya benar apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus berkata dengan jelas satu ayat yang begitu indah, yaitu adalah bahwa apa yang kau pikirkan dalam hatimu. Jadi segala sesuatu yang menurut Alkitabiah itu bermuara dari hati. Sekarang kita mengerti apa yang dikatakan Amsal. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau boleh saya tambahkan, terpancar persepsi, terpancar argumentasi, terpancar paradigma, terpancar mindset. Yang mana dari situlah lahir aksi. Disitulah lahir sikap, disitulah lahir tindakan kita. Saya lanjutkan 1 Raja-Raja 10 yang indah dan luar biasa ini. Demikian firman Tuhan, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-7. Ketika Ratu Seba mendengar kabar apa yang terjadi dengan tentang Salomo, yang berhubungan dengan nama Tuhan, berhubungan dengan karya Allah. Ini penting. Karya Allah. Ini penting. Maka dia datang dengan teka-teki. Tapi ayat yang kedua hingga dengan ayat yang ke-7 kita akan baca.
Demikian firman Tuhan, ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah sangat banyak, emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika ratu negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Perhatikan ayat yang ke-6. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar. Ternyata bukan hoax, ternyata bukan berita bohong. Dikatakan bahwa di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu, tapi aku tidak percaya. Perhatikan sebuah sikap yang luar biasa. Perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri, sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran engkau melebihi kabar yang kudengar. Saya akan akhiri dengan 4 prinsip dari apa yang saya pelajari dari Ratu Sheba ini, yang menurut saudara sepupu kita yaitu Ratu Bilqis. Saya pelajari yang pertama adalah ketika kita mendengar kabar, mendengar informasi, mendengar opini dari luar, kita harus seleksi sedemikian rupa apa yang kita baca dan apa yang kita dengar. Dunia medsos sedemikian terbuka. Ya, saya dalam 12 bulan terakhir ini juga sedemikian rupa menjadi praktisi medsos. Karena sedemikian rupa juga berita Injil melalui medsos, berita Yesus melalui medsos. Tuhan dipermuliakan yaitu juga lewat medsos. Saya harus seleksi dari apa yang saya terima, karena saya harus setiap hari membuka apa yang dinamakan dulu YouTube, yang dulu sebelumnya saya tidak pernah buka. Saya tetap harus perhatikan yang namanya Instagram, Facebook, aplikasi-aplikasi itu menjadi berita, menjadi kegiatan keseharian. Yang suka atau tidak suka itu harus kita kerjakan. Kenapa? Karena motivasi saya satu. Ini yang namanya barang kalau di tangan yang benar akan memuliakan nama Tuhan. Ini walaupun ya benar, yang sebagian berkata ini adalah alat kejahatan, tapi saya tetap percaya pisau tetap bisa dipakai sesuai dengan maksud dan tujuannya. Saya menggunakan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Allah, untuk mendoakan yang sakit, untuk menguatkan yang lemah. Saya akan seleksi yang namanya kabar yang saya baca dan saya dengar. Dari semua produk-produk yang ada di gereja sekalipun, saya juga sering dapati yang namanya komen-komen orang itu betapa bengisnya, betapa jahatnya, betapa nyinyirnya. Saudaraku, seleksi. Ada seseorang yang berkata, Pak Riza, Bapak tuh diledekin, dinyinyirin di media mengenai khotbah Bapak. Saudaraku, jawaban saya, abaikan. Kenapa? Karena ini dunia yang sudah terbuka sedemikian rupa. Tapi menjadi tugas Anda dan saya, kita harus seleksi. Seleksinya adalah kita mau memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah, yuk sama-sama ambil live chatnya. Apapun yang Anda pakai, hari ini Anda tulis, aku akan seleksi yang kupilih berita mengenai Yesus. Itu pilihan kita, hasil penyeleksian. Itu yang pertama. Dan ternyata itu yang dia lakukan Ratu Sheba. Ratu Sheba juga dari apa yang kita pelajari, prinsip yang kedua, menghadapi kabar dengan reaksi yang benar. Opini tidak bisa dihindari. Nyinyir nggak bisa dihindari. Hujatan nggak bisa dihindari. Saudaraku, yang namanya gosip mengenai diri Anda tidak bisa dihindari. Nggak bisa ditolak, nggak bisa ditengking. Percaya saya.
Bagaimana caranya? Dihadapi, itu saja. Tidak ada jalan lain agar kita menjadi pemenang-pemenang. Kita menjadi patriot-patriot di lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita. Saudaraku, yang namanya berita tidak bisa dihindari. Yang mana pada zaman Ratu Sheba saja, saya tidak pernah bisa membayangkan kok bisa itu berita soal Yerusalem sampai ke Ethiopia. Saudaraku, yang dimana ketika itu tidak ada SMS, tidak ada WhatsApp, tidak ada internet, tapi berita dari mulut ke mulut bisa sampai ke Ratu Sheba. Saudaraku, ternyata Ratu Sheba yang tentunya dia menerima kabar bukan hanya tentang Salomo, tapi yang pertama dia seleksi, dan yang kedua dihadapi dengan benar. Kita harus menghadapinya dengan benar. Ini hoax atau tidak, saudaraku, pastikan kita seleksi, pastikan kita menghadap dengan tenang, dengan benar, nggak usah ikut emosi, nggak usah ikut yang aneh-aneh. Kita tetap pastikan hidup kita berintegritas. Bagaimana cara kita menggunakan internet hari ini, karena kabar hari ini melalui sosial media. Yang ketiga dari apa yang saya pelajari dari 1 Raja-Raja pasal ke-10. Saudaraku, ternyata kabar itu harus dibentengi dengan kualitas yang kita bangun. Dengan kualitas yang kita bangun. Saudaraku, mungkin ada orang yang punya opini yang buruk mengenai Anda. Saya nggak tahu opininya seperti apa. Tapi bagian kita, tolong perhatikan apa yang saya bentengi diri Anda. Bangun diri Anda, semakin hari semakin berkualitas. Justru itu menjadi pemicu bagi kita. Karena ketika Ratu Sheba datang, jelas Salomo membentengi dirinya dengan kualitas kualitas korban bakarannya, kualitas pegawai-pegawainya, kualitas bagaimana cara pelayan melayani. Ternyata itu membentengi dirinya. Itu yang mematahkan gosip. Itu yang membatahkan rumors. Itu yang membatahkan yang namanya adalah hoax. Dan kita akan didapati punya patriotisme. Kita akan didapati menjadi pemenang-pemenang. Justru di era ini, semua berita itu kita bentengi dengan kualitas diri kita yang semakin hari diarahkan sempurna seperti Yesus sempurna. Yang pertama, kita seleksi kabar yang kita baca dan kita dengar. Yang kedua, hadapi kabar dengan reaksi yang benar, karena tidak bisa dihindari. Anda tidak bisa dihindari. Hadapi saja dengan tetap bersuka cita. Jangan sedikit pun hati Anda tergores. Karena hati itu bagian kita menjaganya, bukan Tuhan. Hati adalah bagian kita untuk menjaganya. Kan dari situlah akan lahir kehidupan, kesembuhan, pemulihan, kemenangan yang sejati. Itu lahir dari hati. Yang ketiga saya pelajari yaitu ketika ada berita-berita yang sedemikian rupa mengenai diri kita, mengenai diri Anda, bentengi dengan kualitas. Bentengi dengan kehidupan yang lebih baik. Tetapi ada lagi yang keempat yang saya pelajari. Ketika kabar itu datang, informasi itu datang, kita nggak pernah tahu awal akhirnya apakah itu hoax atau bukan. Tetapi utamakan, prioritaskan kabar yang di dalamnya ada karya Tuhan. Itu penting. Karena itulah yang dilihat oleh Ratu Sheba. Aku mendengar kabar tentang Salomo dan juga tentang Tuhan. Itu penting. Saya minta maaf, banyak orang sekarang justru lebih tertarik mengenai kabar bukan tentang Tuhan, tapi tentang dosa seseorang. Tentang pelanggaran pendeta. Tentang kesalahan orang Kristen. Tentang kekurangan orang percaya. Itu justru yang menjadi ketertarikan utama. Tapi kita harus belajar dari Ratu Sheba, ratu yang tidak mengenal Tuhan ini sebelumnya. Tapi sikapnya benar, reaksinya benar. Yang dia dengar tentang Salomo dan juga tentang karya Allah di Yerusalem
Maka dia mendatangi Yesus dan membuktikan. Dan dia berkata bahwa berita yang aku dengar itu tidak seberapa daripada realita yang ku nikmati, realita yang ku hadapi. Ternyata jauh lebih hebat dibandingkan dengan berita yang aku dengar. Karena ada karya Tuhan. Itu penting. Karya Tuhan. Saudaraku, beberapa malam yang lalu di sebuah acara Family Talk, namanya juga Family Talk, kami bercerita, kami berdiskusi, kami sharing. Dan apa yang terjadi? Saudaraku, di antara sharing itu saya mengambil tema yang diberikan adalah, Pak Pendeta, apakah boleh saya bercerai? Pak Pendeta, bolehkah saya bercerai? Dan saudaraku, sedemikian rupa hangatnya, panasnya diskusi ketika itu. Ada seseorang yang memberikan cerita bahwa di gerejanya pendetanya jatuh karena dosa. Tidak dijelaskan pendetanya siapa, nggak dijelaskan jatuhnya sama siapa, nggak dijelaskan kondisinya kayak apa. Tetapi apa yang terjadi? Besoknya ada seseorang yang mengikuti acara Zoom itu WA saya. WA-nya adalah, Pak Risa mohon tanya, itu pendeta yang diceritain tadi malam jatuh itu siapa? Anda tahu jawaban saya? Saya tidak mau cari tahu dia siapa. Karena saya tidak tertarik, yang saya utamakan adalah karya Tuhan. Ketika Anda lebih memilih teman-teman Anda, berita mengenai teman Anda, berita mengenai keluarga Anda, berita mengenai gereja, utamakan yang ada karya Tuhan. Jangan yang kita utamakan kesalahan orangnya, kekurangan orangnya, dosa orangnya. Itu yang justru menjadi keutamaan dalam kehidupan kita. Karena bagaimanapun juga kita harus menyeleksi apa yang kita terima. Kenapa? Karena itu akan melahirkan persepsi, asumsi, opini. Dan ternyata Yesus berkata, apa saja yang kau pikirkan dalam hatimu. Saudaraku, tidak ada konteks yang lain di dunia ini yang ternyata pikiran itu dari dalam hati. Itulah Alkitab kita. Saya akan tutup di satu statement, persepsi tidak boleh lebih besar daripada iman. Tolong semua teman-teman yang mengikuti ibadah ini, live chat, komen, dalam bentuk apapun Anda ketik, diulangi. Walaupun mungkin Anda bisa foto, capture, slide ini. Tetapi persepsi tidak boleh lebih besar daripada iman. Kenapa? Karena persepsi itu bagaimanapun juga datang dari dunia ini. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, yang masuk ke pikiran. Tapi iman yang datangnya dari Tuhan tidak boleh lebih kecil daripada persepsi. Kenapa? Karena kalau persepsi yang lebih besar itu akan membunuh iman kita. Akan membunuh iman kita. Saudaraku, dalam sebuah pembicaraan siang yang ringan di rumah saya. Ketika itu kita mendengarkan berita jam 12 siang diberitakan mengenai yang namanya adalah upah THR. Karena kita ada di bulan Ramadan. Dan apa yang terjadi? Saudaraku, diberitakan bahwa perusahaan-perusahaan haruslah membayar THR. Dan ketika itu di sebelah, di satu ruangan dengan meja di mana kami sedang makan siang dan mendengar berita itu, istri saya tanya, gimana perusahaan daripada perusahaan suamimu? Saudaraku, dengan segala keberadaan dia menceritakan yang namanya keberadaan ekonomi hari ini, penjualan yang menurun, kesulitan pekerjaan, kesulitan pendapatan, yang sehingga walaupun dia bekerja bulan sebelumnya dia tidak mendapatkan gaji yang semestinya dia terima. Saudaraku, apalagi THR. Tapi saya senang dengan jawaban teman kami yang ada di satu meja makan. Kita mau tetap mengandalkan Tuhan. Jangan sampai punya persepsi, pola pikir yang melahirkan sikap itu dari dunia ini. Karena dunia menakutkan, dunia penuhi dengan ketidakpastian. Dunia itu dipenuhi dengan yang namanya kesusahan. Tapi biarlah kita mengambil keputusan bahwa iman kita dan karya Tuhan akan tetap berlaku dalam kehidupan kita. Saya tahu semua kita
keluar lebih daripada pemenang. Walaupun sepertinya tebanya hoax or not. Tetapi memang ya benar. Inilah keseharian kita. Di mana kita banyak mendengar mengenai berita-berita yang tidak menyenangkan. Bahkan itu bohong. Dan janganlah itu menjadi iman kita. Tetap percaya kepada Yesus. Jauh lebih besar daripada apapun juga. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk satu pembelajaran hari ini. Pembelajaran yang sangat penting. Yang mengarahkan kepada iman kami untuk tetap teguh percaya kepada Yesus. Karena kami tidak bisa menghindari yang namanya informasi. Kami tidak bisa menghindari apa yang kami dengar. Kami tidak bisa menghindari apa yang kami baca. Kami tidak bisa menghindari apa yang kami lihat di hari terakhir. Tapi aku berdoa, semua jemaat kerajaan sorga mengalami kemenangan hari ini. Kemenangan yang datang daripada anugerah. Di dalam nama Yesus. Amin.